Selamat malam Mas dan Mbak dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Paskanita Chelsea dengan NRP 50192411146 dari FTK Siskal Angkatan 24. Di sini saya akan menyampaikan rangkuman pembahasan dari Kumang keempat kemarin untuk konsekuensi karena ketidakhadiran saya pada Kumang keempat kemarin. Yang pertama ada tentang permasalahan kehadiran. Kehadiran menjadi salah satu tolak ukur keseriusan kita dalam berproses bersama. Namun fakta yang masih terjadi masih banyak keterlambatan dan izin yang kurang jelas alurnya. Padahal kehadiran itu bukan hanya soal fisik, melainkan juga bentuk komitmen dan tanggung jawab kita terhadap forum serta terhadap angkatan. Dalam diskusi, sebenarnya sempat muncul beberapa opsi konsekuensi, misalnya sanksi bersih-bersih, pembayaran uang kas, atau tugas tambahan lainnya. Namun, setelah dipertimbangkan kembali, opsi-opsi ini dinilai terlalu memberatkan. Karena itu, forum akhirnya sepakat bahwa solusi yang tepat bukan menambah beban, tetapi mendorong kita semua untuk introspeksi. Tanggung jawab utama atas kehadiran bukan hanya individu, tapi juga kelompok. Artinya juga, setiap kelompok harus saling mengingatkan dan mengawal kehadiran anggotanya. Jika ada kelompok yang mengalami kesulitan, misalnya anggota sulit dihubungi atau sulit untuk dicari, maka bisa langsung meminta bantuan kepada angkatan. Dengan begitu, kehadiran menjadi tanggung jawab kolektif, bukan semata urusan pribadi. Kedua, mengenai mekanisme perizinan. Kita menyepakati bahwa izin yang sah harus mengikuti aturan yang sudah ditetapkan, yaitu memakai form dan template yang ada. Izin tidak bisa hanya disampaikan secara lisan ataupun lewat pesan singkat tanpa bukti. Setiap izin tuh harus disertai dengan bukti yang jelas. Jika izin berkaitan dengan urusan keluarga, maka bukti tersebut boleh menyusul, misalnya berupa GPS cam di hari H. Mekanisme ini tidak dimaksudkan untuk mempersulit, tetapi justru menjaga keteraturan dan keadilan. Selain itu, setiap kelompok juga memiliki tanggung jawab untuk mengordinasikan perizinan anggotanya dan memastikan bahwa izin tersebut valid. Dengan cara ini, kita semua bisa lebih disiplin, transparan, dan bertanggung jawab dalam mengelola izin. Ketiga, tentang karakter building atau CB. CB tidak hanya dipandang sebagai program kegiatan biasa. Tujuan utamanya dalam bentuk karakter angkatan 24. Fokus utamanya adalah menumbuhkan nilai empati, semangat tolong-menolong, serta membangun kerjasama yang solid di antara kita. CB diposisikan sebagai fondasi awal sebelum kita melangkah lebih jauh dalam proses regenerasi hima. Jadi CB ini sebenarnya bukan untuk kepentingan pihak luar terlebih dahulu, melainkan untuk memperkuat internal kita sendiri sebagai angkatan. Jika kita berhasil membangun karakter yang kuat, maka kita juga akan siap menghadapi peran-peran yang lebih besar dalam organisasi. Keempat, mengenai Wakomting. Dalam forum, kita juga menyinggung peran Wakomting. Wakomting memiliki peran penting untuk membantu Komting dalam berbagai hal, mulai dari follow up kegiatan, mengingatkan jadwal, hingga membagi tugas kepada anggota. Setelah diskusi, akhirnya disepakati bahwa Hardin tetap menjadi Wakomting. Namun, poin yang perlu digarisbawahi adalah tanggung jawab bukan berada di pundak Komting atau Wakomting, tapi seluruh angkatan memiliki tanggung jawab yang sama untuk memastikan jalannya kegiatan dengan baik. Kelima, tentang pimpinan Kumang atau Pimang. Pimang dibentuk dengan tujuan kepemimpinan Kumang tidak hanya berpusat pada BPH. Strukturnya terdiri dari 4 orang, dengan 2 orang tetap dan 2 orang lainnya rolling dari kelompok yang berbeda. Untuk Pimang tetap, forum menyepakati bahwa Opit dan Akmal akan mengemban peran tersebut, sedangkan 2 orang lainnya akan bergilir. Harapannya Pimang dapat menjadi sosok pemimpin yang netral ketika memimpin forum. Namun netral bukan berarti pasif, Pimang tetap boleh menyampaikan pendapat atau solusi ketika memang diperlukan. Yang penting Pimang harus memastikan bahwa forum berjalan
runtut dan terarah. Jika memang tetap berhalangan hadir, maka minimal outline pembahasan dapat dikirimkan melalui WhatsApp, sehingga jalannya forum tetap jelas. Selain itu, muncul pula gagasan untuk membuat alur pembahasan yang lebih sistematis. Misalnya dalam bentuk flowchart. Dengan begitu, tugas memang bisa lebih terstruktur dan forum bisa lebih efisien. Sebagai penutup pembahasan ini, kita bisa melihat satu benang merah yang jelas. Semua hal kembali dan kepada tanggung jawab kita bersama. Kehadiran perizinan CB, peran Wakomtin hingga Pinimang, semuanya bertujuan untuk membentuk angkatan yang solid, disiplin, dan saling mendukung. Jika kita mampu menjalankan kesepakatan ini dengan baik, maka proses kita akan lebih ringan dan tujuan bersama akan lebih mudah tercapai. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih.